Kami mengecam putusan hakim ini dan kami mengatakan bahwasannya hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah kehilangan moral dan hati nuraninya. Apakah 3 hakim yang memeriksa perkara ini dalam keadaan tidak sehat penglihatannya. Jadi waktu yang panjang ini bukan digunakan untuk mempertimbangkan putusan yang paling bijaksana, tapi hakim lagi bikin cerita dongeng yang dia gunakan untuk memutus perkara ini. Ada lagi tuh pertimbangan yang lucu. Bahwasannya tidak ditemukan bekas penganiayaan. Tidak cukup alat bukti adanya penganiayaan dan pembunuhan. Tahu kondisi korban? Bekas ban di sini, Pak. Bannya siapa? Masa dia gulung-gulung di ban? Hakim ini nggak pernah sekolah dokter. Dia ngomong, ini matinya karena alkohol. Kami menemui dokter yang menangani otopsi. Ada rekaman suaranya. 3, 2, 1, close the horde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Ada Mas Dimas, bukan orang Madura, Mas Dimas, bukan ya? Mas Dimas, sarjana hukum, ya. Kuasa hukum dari keluarga korban Dini Sierra Afiani yang pada saat itu meninggal karena tuduhannya dibunuh oleh pacarnya. Ya, tapi Ronald Tanur kemarin divonis bebas oleh hakim. Ketua hakimnya Pak Damanik. Saya hormat dulu sama Bapak. Bapak luar biasa, Pak. Bisa begitu ya. Ya, divonis bebas. Ya, karena hakim memiliki keyakinan bahwa meninggalnya Dini ini karena minum alkohol atau miras. Nanti saya mau banyak saya omongin buat Anda. Tapi nanti dulu. Kita lihat dulu videonya. Mudah-mudahan Hakim Damanik dan hakim-hakim anggota yang lain melihat video ini dan mungkin lupa kali ya ada bukti CCTV dan video ini. Kita lihat. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Iya. Jangan rekam sih. Oh temennya. Pak! Pak Yus mati! Ayo Pak! Telepon dulu Pak! Yus mati Pak! Nah, Mas Dimas, gimana? Ini kita harus gimana nih mah hakim ini nih? Ada komentar Mas dulu deh. Kalau saya sih udah banyak di kepala saya yang pengen saya keluarin. Ya, di berbagai media sudah saya sampaikan bahwa saya sudah mengatakan komentar saya dan keluarga terhadap putusan hakim ini. Yang pasti kami sangat prihatin. Iya. Dan yang kedua kami mengecam putusan hakim ini. Dan kami mengatakan bahwasannya hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah kehilangan moral dan hati nuraninya. Dan akal sehat menurut saya. Akal sehat itu pasti. Iya. Dalam memeriksa perkara ini. Iya. Itu. Dan kaget nggak? Lihat vonisnya apa udah diduga sebelumnya? Saya tidak kaget. Iya, tidak kaget. Karena apa? Kenapa saya bilang tidak kaget? Saya mengikuti persidangan ini sejak awal, bahkan sampai dengan saksi mahkota yang menurut saya diperiksa adalah saksi ahli forensik. Attitude hakim, tindakan hakim kepada saksi mahkota, artinya ahli forensik yang memeriksa kondisi dari jasad korban almarhum Dini Sierra, itu tindakannya, etikanya dalam bersidang itu tidak mencerminkan seorang hakim yang arif dan bijaksana. Seperti apa? Pada saat ahli forensik menyampaikan, banyak sekali keterangan-keterangan ahli yang dipotong secara sepihak oleh hakim. Misalkan. Pada saat itu, saya ingat, dalam tubuh korban ditemukan adanya patah di bagian rusuk, pendarahan di perut, di bagian dalam, di bagian hati, dan lain sebagainya. Terus hakim nanya, kamu tahu itu pasti karena ditabrak? Itu pertanyaan yang tidak relevan dijawabkan. Iya, Pak Hakim, emang patah tulang rusuk itu bisa karena miras patah tulang rusuk, Pak?
Saya emosi juga lama-lama. Terus Itu salah satu contohnya. Iya, iya. Kan Kemudian- nggak mungkin gara-gara alkohol ya. Iya. Iya. Artinya Terus apa? Sama hakim dibilang apa? hakim kemudian saat mencela kan kamu nggak tahu kalau itu dilihat mobil atau tidak. Oke. Padahal itu bukan substansi seorang ahli forensik untuk menyampaikan Iya, betul. dalam rangka apa dia bisa patah atau berdarah. Aha. Terus yang kedua, di akhir-akhir sidang ada perkataan yang menurut saya pada saat itu, bila saya bukan seorang pengacara yang mengetahui tentang contempt of court, mungkin saya bisa maju ke depan dan saya akan teriak di depannya hakim. Karena hakim itu bilang pada saat saksi LPSK diperiksa dan setelah ahli forensik kan LPSK diperiksa. Nanti aja LPSK itu nggak ada hubungan dengan kasus ini. Dia ngomong gitu. Padahal LPSK itu kan memberikan perlindungan Iyalah. terhadap ahli waris korban untuk ganti kerugian. Dia bicara begitu. Dan yang paling penting ada kata-kata dari hakim yang sangat menyakitkan menurut Apa? saya. Tahu dari mana kamu kalau pembunuhnya tersangka? Terus siapa Terdakwa. lagi? Oh ya, terus Ini loh, kita loh masih belum tahu siapa pembunuhnya. hakim yang ngomong gitu. Hakim ngomong gitu dan saya saksinya di ruang sidang itu. Ini yang ngomong hakim ketua itu. Iya. Damanik ini. Iya. Makanya saya sampai ada staf saya waktu itu mendampingi saya sidang, saya bilang kita harus lakukan langkah sikap ini kepada hakim. Dan saya sudah lakukan aksi kepedulian di depan Pengadilan Negeri Surabaya yang ditemui oleh Humas Pengadilan Negeri Surabaya. Dan ini catatan juga buat Pengadilan Negeri Surabaya. Si Humas ini menyampaikan nggak sih apa harapan yang saya sampaikan dalam Ke aksi? mereka. Iya. Apa si Humas ini juga, mohon maaf, mungkin telinganya juga ketutup juga atau mata Iya. hatinya juga ketutup juga. Atau perlu kita kasih korek kuping buat si Humas ini? Karena Saya saya sumbang nih. clear, saya sampaikan kepada Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Pak, saya tidak menitipkan banyak hal terhadap kasus ini. Tapi lihat kasus ini secara arif dan bijaksana. Dan Anda harus ingat, di sini ada anak yatim yang harus kita lindungi. Berikan putusan yang seadil-adilnya dan berikan hak anak yatim ini untuk jangan sampai tidak diberikan. Iya Mas, nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan. Itu yang disampaikan oleh Humas. Kenyataannya, putusan yang harus dibacakan hari Senin, 14 hari setelah pledoi tanggal 11 Juli 2024, harusnya Senin dibacakan putusan. Kami tunggu putusan. Hakim ngomong 14 hari, bayangkan. Putusan kami belum siap. Kami tunda 24 Juli 2024. Ada apa? Ada apa? Baru mau ngomong gue. Ada apa? Ada apa, Pak? 2024. Begitu Rabu dibacakan, saya pada saat itu perjalanan dari aktivitas persidangan, dikabari oleh tim saya, Ronald Talu diputus bebas. Jadi, tapi tanda-tanda tadi hakim ngomong-ngomong tadi sebenarnya udah jadi udah kerasa. tanda-tanda ya. Nah, seketika langsung saya menuju, kebetulan waktu itu mendekati waktu sholat Isya. Jadi saya langsung, ya itu tadi seperti video yang saya sampaikan kepada media, bahwa saya mendoakan 3 hakim ini agar segera mendapatkan balasan dari Tuhan atas keputusannya ini. Satu Indonesia, mari kita bilang amin. Amin. Kasih kolom komen, kita aminkan sama-sama. Saya juga nggak peduli nih. Saya aminin juga. Tapi kan katanya dibilang juga, katanya alasan hakim katanya tidak ada saksi katanya. Yang melihat kejadian. Gimana komentar Bapak? Lucu. Lucu. Hakim itu memeriksa semua pihak yang ada di dalam proses perkara ini terjadi mulai dari awal. Perlu diketahui, semua diperiksa. Mulai dari security black hole, security apartemen, pengelola apartemen yang mendampingi tersangka membawa korban ke rumah sakit. Semua diperiksa. Bahkan teman-temannya yang ada di room karaoke pun juga diperiksa. Jika ini dikatakan tidak ada saksi, siapa yang dilihat oleh hakim di depan mejanya pada saat persidangan itu berlangsung? Nggak amnesia kan mereka? Apakah hakim ada, mohon maaf, apakah 3 hakim yang memeriksa perkara ini dalam keadaan tidak sehat penglihatannya? Menurut saya begitu. Mungkin bisa diperiksa di dokter mata kali ya? Ya. Bagaimana jika hal yang sama terjadi sama anak-anak kalian, Pak? Coba pikir. Kasih komen, guys. Visum et repertum tuh ada kan, Pak? Ada. Coba bunyinya apa sih? Ini siapa tahu hakimnya lupa atau nggak dengar atau kupingnya kenapa? Coba mungkin deh.
Kita jelasin lagi coba. Oke. Pak Hakim, saya yakin kalian lihat ini kok. Ya. Ini saya tidak dalam rangka untuk memamerkan ya. Tapi saya ingin menceritakan visum ini terjadi. Ya, ini apa adanya, faktual kan? Boleh. Ya ngomong. Apa Ya. adanya. Kalian penonton saya silakan kasih komen ya. Kita tes kalian masuk logika nggak? Oke. Hmm. Pada saat korban dinyatakan meninggal di RSUD Dr. Sutomo, dari penyidik Polrestabes Surabaya ada di sana, dan kita sudah melakukan rekonstruksi, prarekonstruksi awal, sampai dengan ibunya menyatakan setuju untuk dibuatkan visum, ya, sampai dengan ibunya dari Sukabumi datang, dan kemudian saya dampingi di Polrestabes Surabaya, dan saya datang di kamar mayat Dr. Sutomo, ya, ada satu hal yang menurut saya sangat menyakitkan. Apa? Dari pihak kepolisian tidak menanggung biaya visum. Jadi biaya siapa tuh? Yang membiayai adalah saya Pribadi. pribadi. Padahal visum itu masuk dalam anggaran dalam penyidikan. Wow. Saya ada bukti transfernya. Iya. Berapa bayar Bapak untuk visum? 5.100.000. Yang bayar Bapak sendiri. Ya. Dan ini adalah nomor dari petugas kamar mayat. Dan kami ada salinan kwitansi. Kwitansinya. Oke. Kenapa bisa begitu kira-kira? Ya, itu pertama. Ada apa? Kenapa kasus ini dipersulit dengan biaya visum? Oke. Bayangkan kalau kami pada saat itu tidak mampu membayar visum. Iya, tidak terjadi itu visum. Ya. Oke, dan juga mungkin perlu diingat kembali bahwa Ronald Tanur ini adalah anak dari politisi Bapak Edward Tanur yang pada saat itu adalah DPR RI terpilih pada saat itu di 2019 sampai 2024 dari Partai PKB, betul? Tapi pada saat itu PKB juga akhirnya memberhentikan ya. Iya. Ya. Tapi anak pejabat lah ya. Dan sekarang divonis bebas. Iya. Concern saya adalah kalau sampai si Ronald ini bebas, tetap bebas nih, saya takutnya adalah wanita-wanita di negara kita tuh tidak jadi merasa aman. Jadi wanita-wanita akan ketakutan. Jadi bisa aja dong kalau lo anak pejabat, bapak lo punya kuasa, kita bicara umum ya. Ya lo bisa bikin mati anak orang, kan begitu kan? Bener nggak sih Pak? Betul. Enggak nih, nggak bisa bebas pokoknya. Kita harus terus. Iya. Lanjut lagi. Lanjut lagi Pak. Ya saya gedek juga Pak. Ya. Oke, itu Oke. kami bayar. Bayar, akhirnya terjadi visum. Visum. Karena bapak yang bayar. Betul. Oke. Padahal itu adalah bagian dari pengungkapan fakta kejahatan. Oke. Kami yang bayar. Setelah visum kami bayar, 2 hari kami menunggu di depan kamar mayat untuk menjaga proses otopsi itu berjalan tanpa intervensi. Iya. Hasilnya, di akhir otopsi kami menemui dokter yang menangani otopsi. Oke. Ada rekaman suaranya saya. Apa katanya? Ada kerusakan patah tulang sebanyak, kalau tidak salah itu 6 rusuk. Tulang itu patah. Dan ada pendarahan hebat di dada, lambung, dan hati. Itu yang menyebabkan kematian. Potensi besarnya di situ. Itu ada. Rekaman suara si dokter ada? Ada. Itu ada sudah. Nah, itulah yang kami jadikan pegangan karena kami tidak bisa mengakses visum et repertum. Iya, karena langsung ke polisi kan? Domain ke penyidik. Iya. Oke, kita tenang. Jenazah dibawa pulang ke Sukabumi. Kami mengawal. Oke, proses berjalan. Di Polrestabes awalnya tidak ada pasal pembunuhan. Awalnya tuh, ini udah Iya. kejanggalan lagi nih. Iya. Press release tidak ada pasal pembunuhan. Kami koreksi, kok bisa tidak ada pasal pembunuhan? Ada eskalasi waktu dari black hole ke apartemen. Iya. Akhirnya direvisi. Muncul pasal pembunuhan. Tadinya di Polrestabes nih nggak ada nih pasal pembunuhan. Ada. Direvisi ada. Apa pasal. tadinya pasalnya? Pasalnya adalah penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. 351. Polrestabes. Coba kasih komentar nih. Itu. Siapa pada saat itu? Kanitnya, kasatnya? Kasatnya Endro Sukmono. Mhm. Kapolresnya Bapak Pasma. Oke. Ya, jadi itu berjalan. Setelah proses ini berjalan, pasal pembunuhan itu ada ya. Pasal pembunuhan itu ada. Proses ke jaksa, data itu mondar-mandir, dokumen itu mondar-mandir, tidak segera P21, P19. Ada lagi kisah yang menurut saya aneh. Apa? Pengacara tersangka
yang salah satu tim pengacaranya adalah mantan polisi yang pernah berdinas di bagian Biro Wasidik. Ya, saya tidak tahu ya. Memang itu adalah hak dari tersangka untuk membela klien lah. Membela klien ya. Dia mengajukan gelar perkara khusus di Bareskrim. GPK, oke. Gelar perkara khusus di Bareskrim. Dengan menghadirkan saksi ahli pidana di sana dan kriminologi di sana dan disaksikan oleh Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri. Oke. Saya datang ke gelar perkara itu. Iya. Mereka keberatan terhadap penerapan pasal pembunuhan dan penganiayaan. Mereka minta kasus ini diterapkan pasal Undang-Undang Lalu Lintas tentang kecelakaan. Wow. Di dalam gelar perkara yang dilakukan di Bareskrim. Akhirnya tapi? Pada saat saya sana, saya menunjukkan bukti-bukti dalam gelar perkara tersebut. Ya alhamdulillah. Ternyata hasilnya tetap pasal 338, 351, dan pasal-pasal lainnya. Dan jaksa pada saat itu tetap menerapkan pasal pembunuhan. Oke. Oke, berjalan. Ini Bareskrim benar nih berarti ya? Benar. Jaksa juga benar? Jaksa benar. Oke. Berjalan. Proses hukum. Proses hukum berjalan. Jaksa juga sudah menerima salinan LPSK tentang ganti restitusi. Sudah dibahas juga antara LPSK dengan jaksa sudah berjalan. Tuntutan. Masuk ke tuntutan. Dalam proses persidangan yang menurut saya, persidangan pembunuhan yang paling menyakitkan hati adalah persidangan ini. Gimana? Kenapa menyakitkan hati? Yaitu tadi, sikap dan perilaku hakim terhadap saksi, terhadap perkara, ini sangat-sangat menunjukkan tidak arif, bijaksana, dan profesional. Sudah terbaca dari hakimnya berarti sudah terbaca ya? dari awal. Itu menurut penilaian saya yang saya yakini di ruang sidang pasti sama. Itu sudah berjalan sampai akhirnya penuntutan. Penuntutan dituntutlah 12 tahun. Yang JPU nih? Ya, dengan adanya restitusi tadi. Jaksa udah bener nih. Tuntutan JPU 12 tahun. Restitusi. Restitusi lagi. Iya. Terus vonisnya bebas. Kim, gimana lo Kim? Ya kan? Aduh, terus Pak? Ya, kemudian sudah jelas itu. Menurut saya, dalam menyelesaikan putusan, berdasarkan tuntutan dari jaksa, tidak perlu waktu 4 hari untuk membuat. Karena tinggal copy paste. Iyalah. Tinggal copy paste. Bahkan harapan saya, hakim menambah dari 12 tahun itu menjadi 15 tahun. Iya. Tinggal copy paste 4 hari selesai. Anehnya Senin ditunda. 22 Juli 2024 putusan ditunda. 24 Juli 2024 putusannya bebas. Jadi waktu yang panjang ini bukan digunakan untuk mempertimbangkan putusan yang paling bijaksana, tapi waktu yang panjang ini menurut saya, Bang Uya ya, menurut saya hakim lagi bikin cerita dongeng yang dia gunakan untuk memutus perkara ini. Ya karena mereka udah tahu resikonya kan, sebetulnya kan udah nggak masuk akal. 12 tahun dengan bukti-bukti ini, lu vonis bebas. Kan gila, ya kan? Nah, jadi udah kebaca nih kan? Iya. Oke. Kenapa saya bisa bilang cerita dongeng? Satu, dia tidak mempertimbangkan hasil visum. Iya. Dia yang nggak pernah sekolah dokter. Hakim ini nggak pernah sekolah dokter. Iya. Dia ngomong, ini matinya karena alkohol. Itu nggak masuk akal. Padahal nggak ada di visum itu alkohol. Nah, gini deh Pak Damanik dan hakim yang lain. Saya tantang Anda ya semua ya, kalau kalian bilang bahwa ini meninggalnya gara-gara alkohol, saya tantang Anda coba ya, kita uji minum alkohol 1 botol, saya jamin Anda nggak mati. Tapi kalau Anda minum alkohol, terus digetok botol, dilin mobil, diseret, dimasukkan bagasi, saya yakin mati. Ya kan? Coba deh. Saya tantang nih. Kan logika berpikir sehat kita dia acak-acak gitu kan? Betul. Ada lagi pertimbangan yang unik. Apa lagi Pak? Ini kita beberkan aja semua. Kita beberkan kejanggalan-kejanggalan kasus meninggalnya Dini sampai divonis bebasnya si Ronald. Iya. Ada lagi tuh pertimbangan yang lucu. Bahwasannya tidak ditemukan bekas penganiayaan. Dari mana Pak? Tidak cukup alat bukti adanya penganiayaan dan pembunuhan. Tahu kondisi korban? Bekas ban di sini Pak. Iya. Bannya siapa? Masa dia gulung-gulung di ban? Ya emang. Jangan goblok-goblokin pikiran sehat kita deh gitu ya kan, benar nggak sih? Betul. Dan biru, lebam biru. Ada orang yang bikin lebam
Sekeras-kerasnya kita pukul badan kita, nggak selebam itu. Ya. Tidak itu. Terus yang ketiga, pertimbangan yang paling parah, tidak ada saksi. Ada saksi banyak kan? Iya, yang menunjukkan bahwasanya tersangka ini melakukan perbuatan itu. Lah, yang ada di basement itu hanya mobilnya tersangka dan korban. Ya mohon maaf, kucingnya Mas Uya nggak ada waktu itu di sana. Gitu loh. Iya. Siapa lagi yang mau dituduh? Iya sih. Gimana? Damanik, ada komen nggak? Terus yang paling penting ya, ini yang paling penting. Yang menurut saya ini sangat ironis ya. Bahkan gila pun mungkin, ya mohon maaf ya. Gila pun nggak akan berpikiran begini gitu. Bahwasannya si tersangka ini memiliki niat baik untuk membawa korban berobat. Orang itu sudah kamu tinggal, kamu dibendikan di security basement, ditanyai itu siapa? Nggak tahu Pak, ngapain dia di situ? Disuruh ngangkat, dimasukin di bagasi belakang mobil, Bang Uya. Ya, di bagasi kan, gobloknya gitu kan? Di bagasi. Ada niat orang berobat dimasukin di bagasi kira-kira kalau ketemu orang. Yang ngelakuin cuma orang tolol menurut gue. Begitu, orang udah nggak ada akal sehat, gila, ya kan? Begitu dibawa ke bagasi, ada eskalasi waktu di sana. Black Hole ke apartemen Benson dan ke National Hospital itu jaraknya nggak jauh beda, selisih 5 menit. Dia nggak langsung ke National Hospital, dia belok ke Benson apartemen. Di apartemen dia turunin si korban ini di bagasi, dibantu orang, dibantu pengunjung di sana, ditaruhlah di lobi. Dia malah naik ke atas, ngambil tas, ngambil barang-barangnya, masuk ke mobil ditinggal. Pejabat. Dihentikan sama security. Mas itu gimana itu? Datang pengelola apartemen, Mbak Epi. Ini bawa ke dokter. Kita bawa ke dokter, kamu apain ini? Ini sakit Mbak lambungnya, katanya dia begitu. Ini direkonstruksi. Iya, berarti artinya dia udah melakukan kebohongan, ya kan? Direkonstruksi itu ada gitu loh. Jalan, dianterin ke rumah sakit. Siapa yang nganterin? Pengelola apartemen, security, dan si Ronald. Karena setelah ditegur kan? Setelah ditegur. Karena security ini khawatir ini nggak diantar ke rumah sakit gitu. Tuh, gimana? Damanik dan kawan-kawan nonton ini, ingat nggak nih ada hal-hal ini? Ingat nggak kalian? Iya nggak sih? Yang menjadi logika saya, gimana hakim bisa menyimpulkan si tersangka punya niat baik mengantarkan berobat gitu loh. Ya itulah. Ini makanya jangan salahkan kalau kita diidentikan dengan Konoha. Begini kejadiannya. Bener nggak sih? Sekarang menurut gue sih kita nggak usah lagi dia bilang di negara Konoha, emang di Indonesia ini terjadi kok. Iya kan? Nggak usah pakai kalau kita mau bikin sarkas, nyindir atau bilang kan di ini negara Konoha, ini Indonesia. Ya ini terjadi di negara kita. Miris, ironis emang. Terus apalagi Pak yang bikin Bapak kesel nih? Saya tahu Bapak kesel. Saya aja kesel nih Pak, apalagi Bapak. Iya. Ya, yang membuat saya kesal adalah pada saat hakim ditanya tadi pagi oleh media, dia yang memutus, dia yang menilai, ditanya soal putusannya, disuruh tanya ke humas. Aduh, gila deh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana Tanya tuh? ke Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Ya. Oke. Siapa? Kalau Anda memutuskan, aduh gue ngomong Anda justru malas sebetulnya ya. Boleh nggak sih ngomong lu? Boleh. Hah? Boleh lah Bang, lu itu tidak merendahkan orang lain. Iya. Lu kan memutuskan sesuai dengan keyakinan lu. Ya keyakinan lu berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yang terjadi gitu kan. Nah, suruh nanya humas, ini logika berpikir kita lu acak-acak lagi dong. Tadi itu dia ngomong gitu. Tadi pagi. Diwawancara oleh wartawan Metro TV. Tapi ini KY harus bisa meriksa orang ini nggak sih nih? Ya, sedang dalam proses dan memang kita menunggu gentleman agreement dari putusan PN itu untuk bisa kita akses semuanya. Kalau perlu Indonesia bisa mengakses putusan itu. Iya, walaupun apapun KY yang lakukan kan nggak bisa merubah putusan hakim ya. Tapi kan ada kasasi dong. Iya. Nah, kemarin saya desak-desak buat kejaksaan melakukan kasasi. Walaupun awalnya kan jaksa mikir-mikir ya. Iya. Tapi berita baiknya tadi pagi saya dengar katanya Kajari kasasi luar biasa. Kejaksaan memang top. Ya kan? Saya yakin nggak kasasi ini akan
Saya masih meyakini masih ada hakim yang arif dan bijaksana di Mahkamah Agung. Iya, Mahkamah Agung, saya yakin kalian pikirannya sehat. Iya. Dan kalau andai kata berarti kasasi diterima, artinya Ronald bisa dihukum. Iya. Dengan vonis yang mungkin bisa lebih berat daripada 12 tahun nggak? Harapan saya dengan cederanya hukum seperti ini, Harusnya saya 20 tahun. 20 tahun maksimal berarti. Maksimal. Dukung nggak? Komen guys, dukung. Kita harus jadikan ini pelajaran dan juga pembelajaran dan juga ya hukuman yang setimpal buat si pelaku, ya nggak sih? Karena ini bagian dari permintaan Ronald. Bahwasannya Tuhan yang menunjukkan kebenaran. Kita lihat video waktu Ronald diputus bebas. Kalian komentar, gimana menurut kalian ekspresi si Ronald ini? Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan pendidikan dan hak-hak serta martabatnya. Jadi ditahan lama bang, gimana? Sekarang bebas. Tidak bang, yang penting Tuhan yang buktikan. Gimana bang? Yang penting Tuhan yang bukti ada benar. Siap. Tuhan katanya. Ini Tuhan belum menentukan ini menurut saya. Nanti Semoga dikabulkan oleh Tuhan. bahwa 20 tahun. Amin. Aminkan se-Indonesia. Ini ada juga artikel nih dari jawapos.com. Profil Hakim Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo yang bebaskan Ronald Tanur pernah loloskan terdakwa kanjuruhan dan penipuan Rp 47 miliar. Oh, pernah ada yang ditanganin ya. Dan ada intimidasi apa selama menjadi kuasa hukum dari korban? Ayo, buka-bukaan aja, belak-belakan aja. Ngomong aja di sini. Banyak adalah, tapi saya tidak bisa sampaikan. Tapi yang jelas Coba garis besarnya atau apa? Ada satu dua yang tawaran dan lain sebagainya pasti ada. Oke, ya dari seseorang Ada. iya. Tapi saya tidak akan buka. Yang jelas dalam memperjuangkan kasus ini tujuan saya hanya satu. Ibunda dari almarhum ini sudah meninggal. Baru ya katanya. Iya, barusan Idul Fitri kemarin. Saya mengemban amanah 2 orang jasad. Dan ada 1 anak yatim yang harus dijaga. Sehingga saya akan sampaikan berapapun nilainya jika untuk mengkhianati proses peradilan terhadap perkara ini, maka jangan pernah itu diterima. Karena kita akan menzolimi seorang anak yatim. Oke. Dan pernah ada tawaran damai dari langsung ke Mas? Ada. Tawaran damai untuk apa? Menghentikan kasus ini apa, Pak? Untuk berdamai dan menyatakan bahwasanya sudah memaafkan, mencabut pada saat pertama kali dulu. Ada tawaran sejumlah uang? Tentunya. Nilainya miliar apa juta? Adalah pokoknya. Oke. Tapi kami keluarga korban dengan tegas menolak itu. Oh ya harus. Karena itu bukan datang dari sebuah rasa iba, rasa kepedulian, tapi karena ingin mengkondisikan perkara. Dan itu sangat menyakitkan. Kita masih perlu untuk memperbaiki sistem hukum di negara kita yang sekarang lagi berantakan ini, masih perlu para penegak-penegak hukum, pengacara, jaksa, hakim yang punya integritas. Benar nggak? Betul. Kita masih perlu itu. Dan saya yakin bahwa akhir pemerintahan Jokowi ini bisa membuktikan bahwa kita sikat itu semua mafia-mafia hukum. Yang ngaco-ngaco kita sikat. Mutasi. Kalau perlu copot. Kalau saya jadi presiden nih. Wah, habis semua kayak begitu. Dan saya harap KY merekomendasikan dan Bawas bisa merekomendasikan 3 hakim ini. Periksa pertama. Periksa. Terus? Yang kedua putuskan non palu lagi. Non palu. Jadi benar-benar nggak jadi hakim di persidangan. Nggak usah. Setuju. Tapi kalau hakim dipecat nggak bisa ya? Bisa. Bisa? Bisa. Biar dia kembali ke masyarakat, dan masyarakat yang nantinya bisa mengakses putusannya ini bisa dibaca di warung kopi bersama dia saat sudah dia jadi hakim. Iya. Gue pengen banget itu terjadi. Gimana, bisa nggak kita hubungi keluarga Dini? Bisa. Oke, kita terhubung dengan AA Wandi dan juga Mbak Ima ya. Oke. Ini adalah kakak dan ipar dari almarhumah Dini ya. Gimana keluarga mendengar ternyata Ronald divonis bebas? Kecewa, Mas. Sedih, marah. Iya. Ya, semua campur aja.
Pertama kali dengar dari mana? Kebetulan waktu itu kita lagi kumpul mau ada acara pengajian mertua. Pengacara Pak Dimas telepon ke adik ipar saya mengabarkan katanya bebas deh katanya gitu. Kita kaget. Oke. Dari pihak pelaku pernah nggak menawarkan damai atau apapun gitu? Oh enggak. Nggak langsung ke kalian ya? Minta maaf juga enggak. Oke, pertanyaan saya, sampai sekarang dari pihak keluarga pelaku ini, dari si Ronald, keluarga Ronald, keluarganya, udah pernah minta maaf belum? Enggak, belum. Belum pernah datang ke rumah minta maaf. Belum lewat WA juga belum pernah sama sekali. Bapaknya yang pejabat itu juga nggak pernah minta maaf datang. Gila, nggak ada etikanya banget tuh orang. Nggak pantas menurut saya jadi pejabat. Iya. Nggak pernah nih, nelfon juga nggak pernah. Chat di WA aja, maaf gitu enggak pernah sama sekali. Satu kata pun. Nih ya, nasihat saya dari seorang ade ya, buat keluarga Ronald, Edward Tanur, bapaknya ya. Anda kan pejabat nih. Masa nggak punya hati sih buat minimal datang ke keluarganya? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Nggak pernah datang, nggak pernah telepon. Chat di WA aja gitu, enggak pernah. Orang tuanya nggak pernah tuh. Enggak. Oke. Sekarang apa yang keluarga ingin katakan? Ke Ronald deh, ke Ronald dulu. Kalau dari pihak kita ya, pokoknya pengennya pihak tersangka pengen dihukum seberat-beratnya, karena ini gak adil. Keluarga kita gak ada artinya gitu. Kayak di mata hakim, kayak di mata tersangka. Makanya saya dari pihak keluarga menuntut keadilan. Ya pokoknya pengennya vonisnya dipikirkan lagi. Oke, untuk 3 hakim ini kalian mau ngomong apa? Ngomong aja, keluarin aja. Pak Hakim, tolonglah dipikirkan lagi itu keputusannya. Gimana kalau misalkan posisi Pak Hakim ada di kita lah gitu. Akan menerima tidak ada dari Pak Hakim ada yang jadi korban. Terus tuntutannya kemarin kan adanya 12 tahun, terus sekarang ngedengar divonis bebas. Apakah keluarga Pak Hakim juga akan menerima? Terima nggak? Oke. Dan kesel nggak sama hakim ini? Jujur. Kesel banget. Udah pasti Mas kesel banget. Pernah di persidangan ngeliat muka hakimnya, pernah lihat kan? Lihat di TV aja. Di TV aja ya. Oke. Mbak, kalau pesan untuk keluarganya si Ronald? Kalau untuk keluarga Ronald, ya tolonglah dipikirkan lagi, bukalah sedikit hati nuraninya gitu. Ada permintaan maaf atau gimana ya kan? Harusnya kan ada permintaan maaf gimana satu kata, atau kalau mau permintaan maaf atau WA gimana aja gitu. Itu sama sekali pas waktu kejadian adik saya meninggal sampai sekarang belum ada kata sedikit pun minta maaf. Iya tolonglah Itu ada sih. sedikit baiknya gitu. Saya sih kaget sih. Saya pikir minimal udah ada minta maaf. Saya pikir itu loh. Minimal datang itu enggak. Gila sih emang. Iya gak ada etikat baiknya sama sekali. Yang kita pikirin kan anaknya dari almarhumah gitu. Mungkin Mas malu, kayaknya malu dia kalau minta maaf kayak keluarga kita kayak orang susah gitu. Malu Iya, kayak sama. gengsi kayaknya dia Mas. Kalau gue mah justru kalau punya keluarga kayak gitu gue yang malu. Iya, harusnya iya. Kalau gue ya. Iya. Tapi Mas gini, kalau posisinya kalau yang tersangka itu dari keluarga kita atau korbannya dari keluarga Ronald, mungkin keluarga kita udah habis tuh. Iya, iya. Soalnya kita mah gak punya uang, gak punya jabatan Gak punya gitu. Gak punya uang, gak punya kuasa. Iya gitu, coba. Udah habis pokoknya kayak kita. Tapi kalau kita kan nggak bisa apa-apa ya Mas ya, cuma bisa berdoa terus gimana lagi lah, minta dari pengacara kami mau minta support buat mempertahankan dibantu gitu. aja. Alhamdulillah udah dipertahankan sama pengacara kami Pak Dimas. Iya. Makasih Pak Iya. Dimas. Iya. Iya, sama awak-awak media juga, Iya, sama media. Mas juga Mas, makasih Mas. Kita terakhir sempat ngobrol berapa tahun yang lalu? Berapa bulan yang lalu itu ya?
Waktu baru kejadian ya? Sama adiknya. Sama adiknya almarhumah ya berarti ya? Iya. Oke. Mas, Mbak, sehat-sehat dan kita doakan mudah-mudahan kasasi yang diajukan dari Kajari ya? Iya. Ya, ke Mahkamah Agung ya lolos ya. Apa istilahnya, bukan lolos, apa? Diputus maksimal ya. 20 tahun. Dan artinya keputusan hakim pengadilan negeri kemarin dibatalkan. Ya, dan kita tinggal tunggu nih memori kasasi yang diajukan pas kasasinya seperti apa ya. Oke, terima kasih banyak. Salam buat keluarga. Salam hormat. Kita tunggu saja. Saya yakin keadilan. Gimana? Sekali lagi Mas, satu kata. Ya. Ya, Ronald. Ya, apa? Silakan kamu bebas, tapi hidupkan lagi Dini. Oke. Siap, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bukan keluarga mereka aja gregetan loh. Sampai gemeteran saya ngomong dari tadi. Jadi apa ya? Ini kok ada hakim yang memutus kasus yang sudah terang benderang begini dengan putusan bebas gitu kan ya. Hakim itu kan kepanjangan tangan Tuhan, bener gak sih? Dia wakil Tuhan. Wakil Tuhan. Bukan tangan lagi, wakil. Iya, wakil Tuhan. Artinya dia bertanggung jawab pada jabatannya. Pada jabatannya dan pada keputusannya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kasasi yang diajukan kejaksaan dikabulkan sama Mahkamah Agung dan masih ada hakim-hakim yang punya otak dan akal sehat. Amin. Saya yakin masih banyak. Amin. Ya. Dan saya minta kasus ini jadi pembelajaran juga buat semua. Dan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi nggak nonton, tolong sampaikan semua yang bisa sampaikan ini ke Pak Jokowi. Buktikan di akhir kekuasaan Bapak yang saya hormati karena saya pendukung Bapak. Kasus ini bisa adil. Amin. Ya. Dan Mas tetap kawal kasus ini. Siap. Tetap jadi pengacara yang berintegritas, tidak terpengaruh oleh hasutan dan juga bujuk rayu ya. Ya, kita masih butuh orang-orang seperti Mas Dimas. Terima kasih banyak Mas. Pesan buat hakim ya Mas? Pesan saya buat hakim ya, tunggu doanya orang yang terzolimi itu akan memberikan pelajaran Anda dan saksinya seluruh Indonesia. Dan doa orang yang terzolimi itu kan cepat dijabah ya. Apalagi doa orang banyak. Ya, kamu sudah menunjukkan kuasamu, maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Amin. Amin. Oke, dan saya kesal terus terang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.